Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja pada PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2026. Perkenalkan, saya Alfian Jihadi, mahasiswa PPG mata pelajaran fisika batch 6 Kemenak tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 2004725200002. Pada hari ini tanggal 2 Februari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MA Al-Falah Pancordao kelas 10 dengan materi pengukuran. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa bersama-sama agar apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Widya Putri dan? Kemana Bidayatun Najihah? Widya Putri? Oke, semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan agar dapat kembali beraktivitas sebagaimana mestinya ya. Baik, untuk hari ini kita akan belajar tentang besaran dan pengukuran. Jadi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada kalian. Yang pertama itu tentang tujuan pembelajarannya. Yaitu yang pertama adalah menjelaskan pengertian besaran dan satuan. Ini ya, saya tuliskan, kalian di papan tulis. Yang pertama, kalian bisa untuk menjelaskan pengertian besaran dan satuan. Yang kedua, yaitu mengidentifikasi besaran pokok dan besaran turunan. Yang ketiga, yaitu mampu untuk menyebutkan satuan internasional pada besaran pokok. Yang keempat, yaitu menggunakan alat ukur sederhana dengan benar. Dan yang kelima yaitu menyajikan hasil pengukuran dengan satuan yang tepat. Dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali menggunakan besaran dan satuan ini. Contohnya ketika kita bertanya kepada teman kita, jam berapa sekarang? Jam 11.39. Nah, yang mana yang disebut dengan satuan itu adalah jam itu. Nah, besarannya yaitu 11. Paham sampai sini? Nah, besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur. Ya. Sementara satuan itu adalah alat pengukurnya, alat pembanding atau alat pengukurnya. Nah, selain dari jam, ada lagi satuan waktu. Apa itu? Menit. Ada namanya detik atau sekon. Yang itu. Nah, selain dari jam, ada juga di situ yang sering kita pakai di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau pergi ke pasar beli daging, orang biasanya nyebutnya apa? Beli daging berapa biasanya? Sekilo. Kilo itu termasuk ke dalam satuan, ya. Manfaat yang lainnya yaitu kita juga dapat menghindari yang namanya kelebihan takaran kalau kita tidak teliti di dalam mengukur satuan. Siapa tahu ketika menimbang beras yang tadinya harusnya zakatnya 2,5 kilo, malah kalian masukkan misalnya 5 kilo atau kurang 1,5 kilo. Tidak boleh, ya. Iya, kalau lebih boleh. Karena bisa kita ikhlaskan biasanya kan kalau lebih. Nah, kalau kurang ini yang bermasalah, tidak boleh. Ya. Sampai sini paham? Oke. Baik, ini konsep yang penting yang perlu saya tanamkan sebelum itu. Yang penting yang saya tanamkan yaitu tentang besaran dulu. Ya. Yaitu besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan biasanya dinyatakan dengan angka serta satuan. Nah, satuan yaitu adalah sesuatu yang disepakati. Makanya sering kita dengarkan yang namanya satuan internasional. Ya. Kalian pernah dengar satuan internasional? Itu ada berapa? Ada 7. Yang pertama apa?
Panjang, massa, waktu, suhu, apa? Kuat arus, jumlah molekul, intensitas cahaya. Itu ada 7 ya. Dan itu biasanya disebut dengan satuan internasional, biasanya disebut dengan besaran. Nah, besaran pokok. Kenapa dia dikatakan satuan internasional? Karena dia berlakunya secara internasional. Saya ulangi lagi, untuk besaran, ingat ya, untuk besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Nah, satuan, itu adalah sistem yang disetujui atau satuan yang disetujui oleh internasional, kalau dalam satuan internasional. Nah, oleh karena itu di besaran ini dia terbagi menjadi 2, ada namanya besaran pokok, yang kedua ada namanya besaran turunan. Nah, besaran pokok itu adalah yang tadi dibaca sama teman-teman kalian, yang sudah disetujui secara internasional, yang dimana di situ ada 7 besaran pokok atau yang sesuai dengan satuan internasional. Nah, sementara kalau untuk yang satuan yang besaran turunan itu ada banyak sekali yang sering kita dengarkan, yaitu ketika orang mengukur namanya luas. Ya. Ketika orang mengukur luas, biasanya orang akan mengalihkan apa kali apa? Ya. Panjang kali lebar. Kalian pinter ya. Panjang kali lebar untuk mengukur luas. Nah, di satuan dari si panjang ini adalah meter. Nah, terus kemudian satuan dari luas ini adalah meter. Nah, ketika keduanya digabung, luas ini dia termasuk dalam besaran turunan karena dia diturunkan dari besaran pokok. Makanya dia disebut dengan besaran turunan. Sampai sini paham? Oke, baik. Selanjutnya saya akan membagi kelompok kalian. Kelompok 1, Azizatul Islamiyah, Sipaiyah, Maulida Kurnia. Silahkan langsung ini membentuk lingkaran. Terus kelompok 2, Muhammad Zainul Majdi, Eti Ramadhani, Ade Fatul Jinan. Silahkan langsung bergerak. Kelompok 3, Muhammad Haikal, lalu Nabil, terus kemudian Rifki Ardian. Kelompok 4, Hardiansah, Muhammad Rizky Alparis, Arman Maulana. Kelompok 5, Muhammad Hasan, Dania Dwipa, Halimatus Zahra. Kelompok 6, Abdul Halik, Ainun, Ahmad Azikri. Nah, nanti kalian maju satu persatu untuk mempresentasikan hasil ya. Boleh semuanya, boleh perwakilan. Di sini ada penjelasannya. Ini nama bendanya. Koin itu adalah diameter. Dimana ketika kalau menggunakan penggaris itu berapa, kalau pakai jangka sorong itu berapa? Iya. Nah, anunya apa namanya? Diameternya. Ya. Jadi keduanya bisa kalau dengan menggunakan jangka sorong. Gimana? Yang dia koin kan? Nah, koin ini kalian hitung dulu menggunakan mistar berapa? Nah, setelah kalian hitung, kalau di sini itu diameter itu kan keliling, ya. Nah, terus kemudian coba yang kayak kemarin itulah yang begini, kan? Apa itu? Nah, ini nanti kalian jawab. Bagaimana? Yang di dalam, yang ini kan ini skala utama, yang non itu ini geretan, yang ini nih yang kecil-kecil, yang di sini yang di rahang geser. Ya, bukan yang ini. Kalau yang di bawah ini kelihatan ini skala utama, ya. Yang non itu yang ini nih, geretan yang kecil-kecil, yang ada di rahang geser. Ya. Ya. Koin yang diameter nih gimana? Diameter koin itu kami kemudian menggunakan penggaris seperti ini. Dan gini. Ini berapa?
Itu kan kelilingnya. Soalnya kalau dibilang panjang, koin nggak punya panjang. Dia keliling. Ya. Mana? Selesai? Udah? Ingat ada kalau sementara teman kalian mengukur, jangan lupa ada juga pertanyaan yang ada di bawahnya. Itu bisa kalian ini kerjakan juga sementara teman kalian mengukur. Udah selesai ngukurnya? Oh, cara makainya. Sama saja. Nah. Cara megang seperti ini. Ini kan jelas banget nih angkanya kan? Ya. Nah, terus kemudian misal kita mau ukur apa? Jangan dong, itu tugas kalian. Pulpen lah, pulpen. Contoh ya. Ini dulu, eratkan, setelah erat, kunci. Nah, baru ini deh. Nah, pertama, lihat di angka berapa dia masuk. 0. Terus ini lihat, ini kan skala utama nih. Ya. Tengah. Ini hitung dari sini. Berapa? 7. Lihat angka nolnya. Angka nolnya dimulai dari mana? Jangan jangan masuk ke marang guys. Ya, nol yang di bawah ini. 0,9. Ya, 0,9 ya. 0,9 berarti itu adalah skala utama. Nah, tulis skala utamanya 0,9. Bentar, ini contohnya. Terus kemudian skala nonius. Skala nonius cari yang paling berhimpitan. Kira-kira yang mana menurut kalian? Yang mana yang paling berhimpitan? 6? Gimana? Coba lihat. Dia satu garis angka 6 itu dengan yang di atasnya. Satu garis? Satu garis dia. Nah, skala utamanya tadi adalah 0,9. Ini ada di angka 6. Berarti 0, nah, lihat terus dia skala utamanya. Dia di angka 3 berapa? 2. Nah, 3,2 ditambah 0,6. Sama dengan berapa? 3,8 ditambah dengan skala utama yang tadi 0, nah itu 3,8 tambah berapa dia? 4,8. Nah, Skala nolnya dikali 0,1. ya. Masuknya di mana? Nah, kayaknya kalian bingung nih. Ya emang, enggak perlu dikunci kalau enggak bisa. Yang di bawah kan? Yang ini dulu. Perhatikan skala utama. Dia ada di berapa masuknya di sini nih. Masa 2 nih? 2,5. yang ya. Iya. Itu dah tepat. Betul. Yang ini masuk di 0 ini berapa nih? Sejajar dengan 0 dulu. Ya, maksudnya setelah 0 ini berapa? Nah, masa 6 ini di mana nih? Bukan ininya ya, tapi diangkat 0-nya. Jangan lihat adunya gurutan ininya. Giniannya. Rahang gesernya.
Tapi dia dimulai dari angka 0. Lihat angka 0 itu sejajar apa namanya masuk di mana? Ya, yang 0 yang di bawah. Di berapa itu? Coba hitung. Ya. Ini kan? Berarti karena ini belum mendekati 1 kan? Berarti 0, nah itu dah. Terus kemudian cari yang berhimpitan. Mana yang segaris atau paling berhimpitan? Yang mana? Yang 3 sih ini. Kan lihat Scalononius giliran. Ya, Scalononius jangan dulu lihat di atasnya. Nah, Scalononiusnya itu adalah 3. Berarti dikali dengan 0,1. Ingat. Ya. Nah, terus kemudian dia di angka berapa nih ya? Saja. Sejajarnya sama yang mana? Itu. Udah ya? Oke? Right? Oke. Tulis? Iya. Ya, maju satu persatu untuk mempresentasikan hasilnya. Ayo mulai dari kelompoknya Haikal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan saya membacakan hasil kesimpulan 1. Potongan kayu dan ukuran dari kayu besar panjang 4,5 cm, lebar 4,5 cm. Sedangkan kolom sebelah 0,20 cm. 2. Tulis panjang 25,7 cm, lebar 18,7 cm. Ketebalan 2,82 cm. 3. Kain diameter 2,6 cm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut kelompok ya Maulidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulidah Kurnia dan teman saya Muhammad dari Majelis Islamiyah akan membacakan hasil pengukuran kami. Yang pertama yaitu potongan kayu panjang 4,5 cm, lebar 4,2 cm, dan ketebalan 0,4 cm. Yang kedua tulis panjang 25,5 cm, lebar 18 cm, kemudian ketebalan 2,6 cm. Kemudian yang terakhir koin diameter 2,5 cm. Oke, baik. Terima kasih, tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Nama benda potongan kayu panjang 4,5 cm, lebar 4,5 cm, ketebalan 1,5 cm. Tulis panjang 25,5 cm, lebar 18 cm, ketebalan 3,55 cm. Koin diameter 2,6 cm, ketebalan 0,5 cm. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kami akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Nama benda 1. Potongan kayu panjangnya 4,6 cm, lebarnya 4,6 cm, ketebalannya 0,8 cm. Kedua itu buku tulis panjangnya 25,5 cm, lebarnya 18,3 cm, ketebalannya 2,8 cm. Ketiga koin diameter 6,4 cm dan ketebalannya 0,2 cm. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hasan dan ini rekan saya Nadifa dan Husnul Zahra. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Nama benda 1. Potongan kayu panjang 4,5 cm, lebar 0,9 cm dan ketebalan 0,9 cm. 2. Buku tulis panjang 25,6 cm, lebar 2,6 cm dan ketebalan 2,6 cm. Yang ketiga, koin diameter 2,2 cm dan ketebalannya 0,12 cm. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyik. Saya dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Dan perkenalkan, apakah saya Muhammad Zainul Majidi dan Edi Rahmadani. Kepada pemateri kami, Zainul Majidi, kami persilakan. Tebal hasil pengukuran nama benda potongan kayu lebar panjang 4,5 cm, lebar 4,5 cm, ketebalan 1,1 cm. Buku tulis panjang 25,5 cm, lebar 18 cm, ketebalan 3,1 cm. Koin diameternya 2,5 cm, ketebalan 0,5 cm. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sedang maju satu persatu dan coba kita dengarkan apakah ada kemiripan antara kelompok yang satu dengan yang lainnya ya. Nah, coba lihat di hasil pengukuran kalian. Yang pertama yaitu dari kelompoknya Arman. Untuk di bagian potongan kayu, panjangnya ketemu berapa di bagian mistar? Panjangnya kami menemukan 4,6 cm. 4,6. Terus kemudian di kelompoknya si Pak ya 4,5. Di kelompoknya Eti 4,5. Kelompoknya Hasan 4,5. Di kelompoknya Ainun 4,5. Di kelompoknya Rifki 4,5. Berarti ada perbedaan di situ ya. Nah, kira-kira menurut kalian kenapa ada perbedaan hasil pengukuran ini? Nah, pertanyaan nomor 2 itu di punya kalian. Kenapa ada perbedaan di situ? Nah, ini menarik ini untuk dibahas. Karena ada di dalam pengukuran itu ada namanya ketelitian. Ketelitian dari sisi apa? Ketelitian dari orang yang mengukur. Karena begini anak-anak sekalian, ketika kalian mengukur, pinjam penggarisnya. Nah, ini ya. Ketika kita mengukur satu benda, ketika kita menghadap, misal katakanlah pulpen ini, ya. Kita mengukur pulpen ini begini misalnya. Nah, ketika kita menghadap dari sini, dia akan kelihatan seperti apa namanya? Bentar, yang sentimeter yang mana biar. Nah, seperti ini misalnya. Katakan dia adalah 15,2 kurang lebihnya. Tapi ketika kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, misal kita melihatnya dari arah sini. Nah, inilah yang menyebabkan ketidaktelitian. Bisa jadi dia akan lebih 1 cm atau 2 cm. Karena sudut pengambilan kita melihat, ketika kita melihat itu berbeda. Nah, kecuali sekarang, kalau di teknologi sekarang ada namanya pengukuran digital. Nah, yang kalian pakai sekarang mikrometer, apa namanya, yang jangka sorong, itu ada yang digital. Sama dengan yang jangka sorong ini. Ketika kalian melihatnya seperti ini dengan dari arah sini itu berbeda-beda hasilnya. Makanya coba lihat di ketebalan. Ayo, ketebalan koin. Kita lihat ketebalan buku tulis lah, yang apa namanya agak tebal. Di kelompoknya Zikri berapa ketebalan apa namanya buku tulis? 3,55 cm. Di kelompoknya Maulidah 2,65. Di kelompoknya Ara dia 2,6. Di kelompoknya Ti 3,1. Di kelompoknya Haikal 2,82. Itu sangat-sangat berbeda kan? Ini bahkan di semua kelompok itu berbeda-beda. Karena apa? Kembali lagi ke telitian tadi.
Ada yang mungkin ketika dia ngukurnya dia ditekan banget. Ada yang mungkin ya sekedar apa namanya kena saja gitu. Nah, makanya hasilnya jadi berbeda-beda. Ya. Ini tergantung dari orang yang mengukur. Makanya di situ ada istilahnya ketidakpastian dalam pengukuran. Sama ketika kita mengukur ada namanya human error, kesalahan dari si manusianya. Nah, bisa jadi kita salahnya ketika ngelihat kira-kira yang ini yang berhimpitan berapa. Nah, ini kan karena kita masih menggunakan alat yang manual. Kita harus melihat yang berhimpitan itu yang mana ya. Nah, kita mengira-ngira saja. Dan itu tidak ada yang salah, anak-anak sekalian. Itu tidak ada yang salah. Karena itulah hasil real daripada pengukuran kalian. Ya, paham sampai sini? Jadi jangan takut berbeda begitu apa namanya ada jawaban yang sama-sama kalian berbeda, wah, kayaknya saya salah. Enggak. Belum tentu juga yang apa namanya yang sama-sama itu akan dikatakan benar. Ya. Jadi perbedaan itu sangat bisa diterima ketika kita dalam ilmu nyata, dalam ilmu apa namanya keseharian. Jadi masing-masing orang punya cara dan teknik mengukur yang berbeda-beda. Paham sampai sini? Nah, terus kemudian untuk menyajikan datanya sudah cukup bagus yang saya lihat di situ. Ada yang langsung memasukkan apa namanya angkanya dan jangan lupa saya katakan kepada kalian masukkan satuannya. Oke, baik. Jadi itu yang kita sudah pelajari hari ini ya, anak-anak sekalian. Yang pertama itu apa itu besaran dulu? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur. Oke? Satuan adalah sesuatu kesepakatan yang disetujui, ya. Itu satuan. Makanya ada istilah satuan internasional. Terus kemudian besaran pokok tadi sudah disebutkan ada 7. Besaran turunan juga sudah tadi disebutkan sama teman-temannya. Besaran pokok itu dari satuan internasional. Terus kemudian besaran turunan itu adalah turunan dari besaran-besaran pokok. Ya. Terus kemudian satuan internasional menyebutkan satuan internasional sudah tadi. Terus kemudian pada besaran pokok sudah kita sebutkan tadi dan disebutkan oleh kelompoknya Alparis. Terus menggunakan alat ukur sederhana dengan benar. Nah, tadi ketika kalian menggunakan mistar dan juga jangka sorong. Itu ya. Itu contoh kecilnya. Bisa terus kemudian menyajikan hasil pengukuran ringan dengan satuan yang tepat. Nah, yang tadi saya bilang ketika kalian maju panjang dari balok kayu adalah 5,5 cm. Nah, kalian tidak pakai meter di situ. Nah, itu sudah tepat ya. Itu yang sudah kita pelajari hari ini. Materi ini bisa dilanjutkan nantinya ketika kalian belajar tentang gerak juga bisa, gerak lurus ketika kalian menggunakan waktu di materi selanjutnya. Karena di situ ada jam, menit, sekon. Nah, itu bisa dipakai di materi selanjutnya. Ya. Untuk selanjutnya nanti kalian saya tugaskan untuk mengukur kira-kira berapa berat massa kalian sendiri, ya. Terus massa dan tinggi kalian. Nah, biasanya kan kalau kita main ke puskesmas, yang ditanya berapa beratnya, ya kan? Makanya kita disuruh ke situ dulu di lobi puskesmas. Sebelum kita berobat, bahkan tidak hanya berobat, kalian minta surat keterangan sehat, itu biasanya disuruh ngukur itu dulu. Ditanya berapa beratnya tadi. Nggak tahu, disuruh hitung dulu. Nah, terus kemudian berapa tingginya? Itu pasti. Baik, cukup sekian untuk hari ini. Mari kita tutup dengan sama-sama berdoa agar apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Berdoa, persilakan. Berdoa selesai. Baik. Sekian dari saya. Terima kasih atas segala partisipasi kalian. Dan semoga bermanfaat untuk materinya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.